Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala mamarriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu ala al-jismiyyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qail fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi as'ala bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah, dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi anugerah oleh Allah dengan berbagai kekuatan, baik kekuatan fisik terutama kekuatan iman. Alhamdulillah dengan iman Bapak sekalian dapat mendorong motivasi kita semuanya untuk berbondong-bondong menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat jamaah Jumat. Apapun kesibukan semua bisa kita tanggalkan, dan perlu diketahui Bapak sekalian, Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari ini adalah hari yang sangat amat mulia, di mana Allah menaburkan berbagai macam rahmat, barokah dan maghfirahnya. Oleh karena itu, waktu yang relatif singkat ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan untuk banyak-banyak berzikrullah. Mari kita manfaatkan untuk kita ini betul-betul taqarrub kepada Allah. Melalui mimbar Jumat ini mari kita manfaatkan untuk meningkatkan taqwallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Mumpung kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan emas, yaitu diberikan oleh Allah nikmat umur panjang, nikmat sehat seperti yang kita rasakan, kita nikmati bersama. Kita diberikan oleh Allah nikmat sempat, dan jangan lupa bapak-bapak sekalian, kita diberikan oleh Allah nikmat hidup sebagai bangsa Indonesia yang cukup relatif aman. Apabila dibandingkan dengan di negara-negara yang lain, sekarang ini masih banyak negara-negara yang perang sama bangsanya sendiri. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para tokoh-tokoh, para pejuang pendahulu kita. Mari negara ini kita jaga bersama, kita rawat, kita isi, kita manfaatkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, semoga diberi Allah rezeki yang halal barokah. Kita manfaatkan untuk anak-anak kita supaya semangat terus untuk menuntut ilmu. Kita mengikuti istiqomah beribadah dan sebagainya. Dan sisa umur Bapak sekalian, mari kita pacu untuk menjalankan berbagai macam perintah-perintah Allah. Dan kita memohon kepada Allah semoga diberi Allah kemudahan, bisa kita hentikan, kita hindari apa yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita bersama keluarga selalu dibimbing oleh Allah, diberikan oleh Allah maunah, hidayah, barokah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang ada di bulan yang mulia, termasuk di bulan Rajab, di mana dalam bulan ini sudah kita hampir di penghujung yang kita menemui termasuk peristiwa besar bagi umat Islam yang kita tidak boleh lupa,
termasuk peristiwa mulia Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diistimewakan oleh Allah, termasuk diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah dan diikuti oleh beberapa para nabi, malaikat Jibril yang selalu mendampinginya. Dan pada akhirnya Bapak sekalian, bahwa beliau setelah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, beliau diperintahkan oleh Allah termasuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, di mana para sahabat dan umatnya termasuk kula lan panjenengan sedaya ini yang harus berjuang supaya bisa istiqomah dalam setiap hari rukuk dan sujud kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Semoga dengan sholat ini, karena kewajiban dari Allah, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, bahwa kewajiban sholat ini harus kita lakukan secara tulus dan kita merasa nyaman ketika kita melaksanakan sujud dan rukuk kepada Allah. Bahkan Bapak sekalian, bahwa sholat adalah termasuk sebagai pilar agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat adalah tiang agama. Apabila sholat kita ini istiqomah, tulus, jejak, insya Allah agama kita akan menjadi agama yang kokoh, agama yang kuat. Iman kita semoga diberi Allah iman yang kuat. Dan sebaliknya Bapak sekalian, faman tarakaha faqad hadamaddin, jadi disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang mereka itu mengaku sebagai hamba Allah, beriman, beragama Islam, tapi mereka meremehkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat, tarokah, meninggalkan sholat, maka mereka adalah faqad hadamaddin. Mereka hakikatnya adalah merusak, merobohkan agama. Oleh karena itu mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Mumpung kita diberikan oleh Allah termasuk nikmat umur panjang, nikmat sehat, mari kita terus berjuang, belajar, termasuk kita ambil hikmah Isra Mi'raj ini. Makin lama usia kita ini semakin berkurang, dosa kita semakin bertambah, mari kita selalu berupaya berjuang, belajar, mohon kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah istiqomah ibadah kita, istiqomah sholat kita, istiqomah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban sholat ada beberapa hal yang harus sangat kita perhatikan, termasuk sebelum sholat monggo wudhu kita ini kita jaga yang baik, karena wudhu adalah sebagai syarat mutlak sah dan tidaknya sholat adalah terutama terkait dengan wudhu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, maukah kalian saya tunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mengangkat derajatmu? Yang hadis ini disampaikan kepada para sahabat, bala ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, diantaranya adalah isbaghul wudu, lakukan wudu itu dalam keadaan baik, terutama dalam waktu-waktu sulit. Waktu sulit bagaimana Bapak sekalian? Saat kondisi dingin, terutama termasuk waktu subuh, susah bangun untuk wudu dan seterusnya. Oleh karena itu perlu kita belajar, termasuk kajian wudu secara sempurna, sehingga dengan wudu kita dengan baik kita lanjutkan ketika kita sholat, termasuk kita lakukan dengan tulus, dengan semangat. Mudah-mudahan
sholat kita ini bisa istiqomah, tidak ada yang bolong sama sekali, amin. Dan ketika kita melakukan sholat Bapak sekalian, meskipun sholat sendiri itu adalah boleh, tapi Rasulullah mengajarkan sholat itu lebih afdol dengan berjamaah, lebih utama. Sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Bahwa sholatnya seseorang, mereka itu dengan melakukan berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian di rumah bandingannya 40 tahun. Kita bersyukur di lingkungan kita ini ada rumah Allah yang cukup representatif, cukup nyaman. Dan kewajiban kita di antara adalah innama ya'muru masajid Allah. Masjid ini harus kita makmurkan. Secara fisik sudah subhanallah, maka terus hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Kita jaga sholat kita, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sopo masjid. Jangan sampai diri kita ini kemana-mana dengan waktu yang enteng, yang nyaman, dengan biaya mahal, sampai bahkan sering keluar negeri. Tapi masjid ada dekat di lingkungan rumah kita, kadang-kadang kita merasa berat, na'udzubillah. Mari mumpung kita masih bisa berjalan, mumpung diberikan oleh Allah sehat, kita nanti akan menyesal kalau sampai diuji oleh Allah tidak bisa berjalan kalau kita kepingin nyaman coba masjid. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah dengan berjuang, semoga diberikan oleh Allah bisa istiqomah jamaah. Dan orang yang berjamaah, subhanallah, Rasulullah mengajarkan man shalla salawatil khamsi ma'al jamaah falahu khamsat asya. Barang siapa yang istiqomah dengan tulus sholat jamaah 5 waktu, maka Allah berikan 5 keistimewaan. Al awalu la yusibu faqrun fid dunya wal akhirah. Insyaallah kehidupannya di dunia akhirat tidak akan difakirkan oleh Allah. Wasani yarfa'allahu ta'ala anhu adzabal qabri. Kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, ada akhirat sudah dunia, ada termasuk kubur sudah dunia, ada malaikat termasuk munkar dan seterusnya. Orang yang istiqamah sholat jam insyaallah nanti dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Dan wasalisu yu'ti kitabahu biyaminih. Ketika nanti di akhirat mereka akan diberikan oleh Allah kemudahan menerima catatan itu dengan tangan kanan. Warrabi'u yamurru ala siratal barqil khatif. Saat mereka nanti meniti siratal mustaqim, dimudahkan oleh Allah bagaikan kilat yang nyambar. Wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala al jannata bi khairi hisab. Dan mereka besok ketika di akhirat yang abadal abidin, terakhir mereka adalah yudkhiluhullah, dimasukkan oleh Allah, bukan masuk sendiri. Kalimatnya adalah yudkhiluhullah, Allah yang memberikan fasilitas. Mereka yang istiqomah tulus termasuk dimasukkan oleh Allah ke surga bi ghairi hisab. Semoga Pak sekalian, kula lan panjenengan sedaya dari dalam sisa umur ini lebih tulus, lebih rajin, lebih istiqomah sapa masjid jamaah kula panjenengan sedaya, semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu likum wa azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bi ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa
wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amrun azim amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa rahmati arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghi wasuf al muhtad was sadaid wal mihan ma wahara minha batal min biladina hadha khassah wa min muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi yadhkurukum washkuru an mislan fadlikum barakallahi akbar.